Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang menghemat sumber daya. Jadi, panel surya di Daggett, California, mengumpulkan sinar matahari untuk digunakan sebagai sumber energi. Orang yang menggunakan energi dari berbagai sumber termasuk bahan bakar fosil, air, dan angin. Selanjutnya membuat prediksi. Jadi ada bola lampu mengeluarkan cahaya dan panas. Lakukan beberapa jenis bola lampu mengeluarkan lebih banyak panas dan membuang lebih banyak energi daripada jenis bola lampu lainnya. Menguji prediksi. Jadi mengukur letakkan handuk di atas meja, letakkan lampu di salah satu ujung handuk, letakkan termometer di ujung handuk yang lain, catat suhu awal, letakkan bola lampu pijar di dalam lampu. Miringkan lampu sehingga akan bersinar pada termometer, colokkan lampu dan nyalakan. Eksperimen sorot lampu pada termometer selama 5 menit, catat suhunya, matikan lampu dan cabut stekernya, biarkan lampu dan meja menjadi dingin kembali ke suhu awal Anda. Ulangi langkah-langkah prosesnya dengan menggunakan bola lampu fluoresen. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menyelamatkan tanah, air, dan udara bumi. Sumber daya bumi sangat berharga. Masyarakat harus melindungi tanah, air, dan udara dari limbah dan polusi. Untungnya banyak orang telah meneliti dan menguji cara-cara untuk membantu melindungi planet ini. Orang telah mengembangkan banyak cara untuk melindungi tanah. Setelah panen, petani menambahkan humus atau bahan organik yang membusuk ke dalam tanah. Ini menggantikan mineral yang dihilangkan oleh tanaman saat mereka tumbuh. Banyak petani yang menyebarkan pupuk kandang di ladang tempat mereka bercocok tanam. Kotoran menambahkan bahan organik tanah untuk membantu tanaman tumbuh. Petani juga dapat merotasi tanaman mereka, menanam tanaman yang berbeda setiap tahun di lahan tertentu. Dengan cara ini, zat dan nutrisi yang sama tidak dikeluarkan dari tanah dari tahun ke tahun. Beberapa tanaman menambahkan zat ke tanah yang dibuang oleh tanaman lain. Beberapa petani menanam rumput di antara barisan tanaman. Yang lain menanam tanaman di undukan yang dikenal sebagai teras. Masih ada petani lain yang menanam pohon dalam barisan di puncak bukit. Semua metode ini membantu merangkap limpasan dan mencegah tanah tersapu atau tertiup angin. Selanjutnya, cara pemurnian air. Yang pertama itu penyebab perawatan kimia artikel di dalam air untuk membentuk gumpalan partikel yang lebih besar, kemudian tenggelam ke dasar. Yang kedua, air mengalir melalui lapisan kerikil dan pasir halus. Kerikil dan pasir menyaring partikel yang lebih kecil dari air. 3. Udara bisa mengembung melalui air untuk meningkatkan rasa. 4. Klorin ditambahkan untuk membunuh bakteri. Banyak kota juga menambahkan fluorida yang membantu mencegah gigi berlubang. Selanjutnya, mendaur ulang. Masyarakat harus mengetahui kemana sampah dibuang setelah dibuang, karena sampah yang ditempatkan di keranjang sampah lebih mungkin berakhir di tempat pembuangan sampah daripada di jalan atau di saluran air. Mendaur ulang sampah mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan sampah. Banyak komunitas memiliki pusat daur ulang untuk mengumpulkan bahan seperti kertas, kaca, logam, dan plastik yang dapat digunakan kembali. Menggunakan benda-benda yang terbuat dari bahan daur ulang membantu mengurangi limbah lebih banyak lagi. Menghemat air. Hari Bumi pertama terjadi pada tahun 1970. Sejak saat itu, orang-orang menggunakan hari itu untuk berbagai gagasan tentang melindungi planet.
Satu hal yang telah dibahas adalah bagaimana menjernihkan air setelah tercemar. Air dapat dimurnikan di pabrik pengolahan air atau pemurnian air. Pada tanaman ini, air yang tercemar diolah dengan bahan kimia. Air kemudian disaring untuk menghilangkan kotoran. Terakhir, air diolah dengan bahan kimia seperti klorin untuk membunuh bakteri dan membuat air layak diminum sekali lagi. Beberapa negara telah mengeluarkan undang-undang untuk menjaga limbah, bahan kimia, dan limbah lainnya keluar dari lautan. Beberapa negara juga membatasi hasil tangkapan armada penangkapan ikan komersial. Beberapa negara telah menyisihkan wilayah tempat hewan laut dapat hidup tanpa gangguan. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mengurangi pembakaran bahan bakar fosil? Bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup. Persediaan bahan bakar fosil terbatas karena tidak dapat diperbarui. Orang-orang membakar bahan bakar fosil untuk menyalakan mobil mereka, menghangatkan rumah, dan menghasilkan listrik. Sering bertambahnya populasi kita, begitu pula penggunaan bahan bakar fosil penting untuk menjaga pasokan bahan bakar fosil saat ini agar dapat bertahan lebih lama. Namun solusinya adalah mencari sumber energi lain. Sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah sumber energi selain bahan bakar fosil. Ada banyak sumber energi alternatif, dan ada banyak ilmuwan yang mempelajari cara penggunaan sumber-sumber ini. Beberapa energi dapat ditemukan di dalam bumi. Interior bumi sangat panas. Di beberapa tempat panas ini naik ke permukaan dalam bentuk uap atau air panas. Uap atau air panas menyediakan energi geotermal, panas dari bawah ke permukaan bumi. Energi panas bumi dapat digunakan beberapa area untuk menghangatkan rumah dan menghasilkan listrik. Angin sekarang menjadi sumber energi alternatif utama. Kincir angin menggunakan udara yang bergerak untuk memutar turbin angin yang menghasilkan listrik. Banyak kincir angin dapat ditempatkan di area tertentu untuk menghasilkan listrik, yang kemudian digunakan di rumah, bisnis, dan industri. Biomasa atau limbah tumbuhan dan hewan yang mungkin terbuang juga bisa diolah menjadi bahan bakar. Proses ini yang dikenal sebagai konversi biomasa terjadi di pabrik pengolahan limbah yang disebut biorefinery. Tanaman ini menghasilkan bahan bakar berbasis alkohol dan menghasilkan listrik dan panas. Jagung dan biji-bijian lainnya, serta tebu juga dapat diubah menjadi bahan bakar dengan cara ini. Air mengalir selalu memberikan energi di Amerika Serikat. Penggunaan air mengalir untuk menghasilkan listrik disebut pembangkit listrik tenaga air. Banyak bendungan memiliki pembangkit listrik tenaga air. Di pangkalannya, matahari menyediakan energi terbesar bagi bumi. Matahari memanaskan atmosfer, menyebabkan angin tertiup, dan menggerakkan siklus air. Tumbuhan menggunakan energi dari matahari untuk menghasilkan makanan. Orang memanfaatkan kekuatan sinar matahari dengan menggunakan sel surya, perangkat yang menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan listrik. Energi yang disimpan dalam rangkaian sel surya cukup untuk mengurangi rumah dan menjaganya tetap hangat sepanjang malam. Kekuatan air. Buat daftar faktor yang menurut Anda mempengaruhi seberapa baik kincir air bekerja. Bagaimana Anda bisa mendesain bilah pada kincir air agar berputar secepat mungkin? Buatlah model cut 8 celah dengan jarak yang sama dari pinggiran ke dasar cangkir plastik. Hati-hati. Keluarkan bagian cangkir untuk membentuk 8 bilah. Buat lubang melalui dasar cangkir dan masukkan pensil sebagai poros. Amati pegang pensil dengan longgar di kedua ujungnya dan letakkan dalam posisi horizontal. Pegang bilah yang menyebar di bawah air mengalir. Apa yang terjadi? Prediksi akankah
Kincir air Anda berputar lebih cepat dengan lebih banyak bilah dengan bilah yang lebih sedikit. Rancang eksperimen untuk mencari tahu. Apa 3RS itu? Kami dapat membantu melindungi tanah, air, dan udara bumi dengan mengikuti 3R. Konservasi, kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang. Kita bisa mengurangi jumlah sumber daya alam yang kita gunakan. Kami dapat mengurangi bahan bakar yang digunakan untuk pemanas AC dengan menyesuaikan suhu dalam ruangan agar menggunakan lebih sedikit panas dalam cuaca dingin dan lebih sedikit AC dalam cuaca panas. Kita juga bisa mendesain mobil yang lebih hemat bahan bakar dan bisa mendorong orang untuk menggunakannya. Menggunakan kembali bahan menghemat sumber daya, kami dapat menggunakan kembali banyak produk. Kita bisa menggunakan peralatan makan yang bisa dicuci daripada cangkir, piring, dan piring sekali pakai. Membuat produk menggunakan energi, dan energi ini disimpan saat kita menggunakan kembali sesuatu. Kami juga dapat menghemat sumber daya dengan mendaur ulang bahan yang dapat digunakan kembali dengan cara baru. Pisahkan sampah untuk mengambil daur ulang atau bawa produk kertas, plastik, gelas, dan kaleng logam ke pusat daur ulang. Daur ulang mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan untuk membuat barang dan juga mengurangi jumlah sampah yang kita hasilkan. Penting juga untuk mendaur ulang peralatan elektronik. Para ahli memperkirakan bahwa sekitar 100 juta komputer menjadi tua dan ketinggalan zaman di Amerika Serikat setiap tahun. Jutaan komputer ini serta televisi, telepon seluler, dan produk lainnya dibuang karena banyak dari barang-barang ini mengandung bahan berbahaya. Barang-barang tersebut dapat merusak lingkungan jika tidak diolah kembali dengan benar. Selanjutnya ringkasan visual. Jadi gambar pertama itu petani dan lainnya menggunakan praktik itu untuk melestarikan tanah, air, dan udara. Gambar kedua, sumber energi alternatif dapat membantu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang ketiga, sampah daur ulang. Ikuti 3RS, kurangi, gunakan kembali, daur ulang untuk membantu melindungi dan melestarikan sumber daya. Selanjutnya, bentuk hipotensis. Pendinginan lava dari gunung berapi merupakan salah satu cara terbentuknya batuan beku. Laju pendinginan menentukan struktur kristal dan penampilan batuan. Saat lahar langsung mendingin, tidak ada kristal yang terlihat dan bebatuan terlihat seperti kaca. Ketika lava membutuhkan waktu beberapa hari untuk mendingin, kristal-kristal tersebut tampak sangat kecil dan terlihat seperti butiran pasir. Ketika lahar mendingin dalam kurun waktu beberapa tahun, kristal menjadi sangat besar dan membentuk batuan besar. Apa yang terjadi ketika tekanan berubah di dalam gunung berapi? Bentuk hipotensis. Bisakah perubahan jumlah tekanan di dalam gunung berapi mengubah kekuatan letusan? Selanjutnya, uji kompetensis. Rancang eksperimen untuk menyelidiki apa yang terjadi di dalam gunung berapi saat peningkatan magma atau tekanan gas. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.